secara simpel untuk sehat bagian kedua. Kita akan bahas antioksidan. Nah, antioksidan ini sebenarnya prinsipnya sama. Yakni keseimbangan juga antara antioksidan dan lawan anti. Jadi pro, ya lawannya anti itu apa? Pro, prooksidan atau kita biasa sebut sebagai radikal bebas atau oksidan. Oksidan atau prooksidan atau radikal bebas. Itu lawannya antioksidan. Nah, ini ada satu bahan yang dahsyat sebagai antioksidan yang kita ambil sampelnya itu adalah matcha, gitu kan? Matcha. Nah, ini matcha ini adalah teh hijau Jepang. Ya, bedanya dengan teh hijau biasa, ya, ini dari sejak penanamannya. Kalau teh hijau biasa itu ya ditanam, kemudian ya seperti biasa, tidak ada treatment khusus, kemudian dipanen. Tapi kalau untuk matcha ini, tumbuhannya itu tidak dikenakan cahaya matahari langsung. Jadi di atasnya itu biasanya ditumpuki jerami. Ya, jadi ketika ditanam prosesnya tumbuhan tehnya itu tidak langsung kena sinar matahari, tapi ada penutupnya sehingga di sini kaya klorofil dan asam amino. Jadi kinerja utamanya adalah sebagai antioksidan. Nah, ini sekaligus ini nuntut ilmu ya, antioksidan itu apa sih gitu ya, karena banyak yang bahas antioksidan, antioksidan, tapi kemudian penjabarannya nggak paham. Nah, makanya ini disimak secara pelan-pelan. Nah, di gambar itu ada oksidatif stres. Nah, ini oksidatif stres itu apa? Maksudnya oksidatif stres itu reaksi oksidasi, reaksi dari oksidan, yakni yang kita sebut sebagai radikal bebas. Yang tadinya buahnya ranum, ya, yang itu buah tomat, ya, yang secara seluler digambarkan di gambar bawahnya itu ada normal sel, gitu ya. Itu begitu kena radikal bebas, ya, begitu kena radikal bebas atau oksidatif stres atau oksidan, ya, singkatnya disebut oksidan, itu warnanya menjadi kecoklatan. Akhirnya kemudian membusuk. Itu karena adanya oksidan. Nah, semua bahan yang dicampurkan untuk menjaga agar tidak terjadi oksidatif stres itu namanya antioksidan. Makanya ada buah tomat misalnya dicampuri pengawet. Ya, pengawet yang akhirnya pembusukannya itu lambat. Nah, pengawet ini biasanya adalah antioksidan. Ya. Nah, bahayanya adalah kalau antioksidannya juga meracuni. Nah, itu bahaya. Tapi kalau antioksidannya itu nutrisi, ya nutrisi dan juga sekaligus sesuatu yang manfaat ke tubuh kita, lah itu sinergis. Makanya antioksidan yang menghambat pembusukan dan sebagainya, kalau itu racun sifatnya itu bahaya. Ya, akan ada zat-zat yang digunakan untuk biar awet gak busuk. Formalin misalnya, wah itu natrium benzoat gitu ya. Nah, itu juga pengawet-pengawet. Itu antioksidan. Maksudnya apa? Biar nggak gampang busuk. Ya, biar nggak gampang busuk. Tetapi justru kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan. Nah, ini makanya nanti perlu adanya yang disebut sebagai keseimbangan. Ya, keseimbangan atau yang kita sebut sebagai homeostasis. Karena kita kan pengen tuh kulit kita, tulang kita, organ kita ya kalau seperti tomat ini nggak segera layu, ya awet muda, tidak mengalami yang namanya aging, penuaan. Wah, usia boleh 80, tapi penampilan bisa 18 tahun. Nah, itu semuanya suka itu seperti itu gitu ya. Karena proses penuaannya dihambat oleh antioksidan. Tapi jangan antioksidannya kayak formalin loh ya. Itu formalin kayak jenazah itu dikasih formalin bisa ratusan tahun awet seger. Nah, kita jangan, bukan yang itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan tentang matcha. Jadi itu fungsinya adalah antioksidan. Nah, konsep antioksidan itu kayak apa sih sebenarnya? Bedanya oksidan dan antioksidan. Jadi oksidan atau oksidatif stres atau juga radikal bebas itu adalah sampah metabolisme. Jadi kalau kita dalam proses metabolisme, dalam hal ini adalah katabolisme. Setiap melakukan katabolisme itu selalu dihasilkan radikal bebas. Karena apa? Ketika melakukan katabolisme,
sel akan kehilangan elektron. Jadi harusnya pasangan. Ya, pasangan ini A sama B. Nah, ini ketika terjadi katabolisme, ya, ini akan kehilangan pasangan. Jadi dicuri pasangannya. Nah, maka tubuh kemudian karena adanya kehilangan pasangan, tubuh akan memproduksi antioksidan yang kita sebut sebagai donor elektron. Kalau katabolisme itu sifatnya mengurangi pasangan, tapi kalau antioksidan itu sifatnya memberikan donor, ya donor elektron atau pasangan elektron. Nah, jadi ini harus seimbang. Ya, tiap kali dicuri pasang lagi, tiap kali dicuri pasangannya dikasih pasangan baru gitu ya. Itu kerja oksidan dan antioksidan. Dan sekali lagi radikal bebas itu dihasilkan proses katabolisme. Coba diingat-ingat tadi katabolisme itu apa saja? Puasa, ya, olahraga, ya, kemudian aktivitas kerja, aktivitas tubuh lagi aktif, mikir, kemudian stres dan sebagainya itu semuanya adalah katabolisme. Proses bongkar-bongkar. Ya, proses bongkar-bongkar itu selalu kita kehilangan pasangan elektron yang kemudian tubuh nanti akan menambal dengan memberikan donor elektron. Tetapi perlu diingat juga, radikal bebas itu ada yang dari luar. Ya, radikal bebas ada dari dalam. Kalau dari dalam kita udah bahas ya katabolisme, puasa, olahraga, aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau dari luar itu seperti polusi. Ya, polusi udara, kendaraan, pabrik, ya, polusi air, ya, air yang tercemar karena limbah dan lain sebagainya. Sinar matahari, ya, sinar matahari, sinar infrared, ultraviolet dan lain sebagainya. Terus makanan minuman yang kita masukkan. Nah, itu pun juga ada mengandung radikal bebas. Nah, makanya di sini harus seimbang, homeostasis. Gambar di situ ada urutannya gitu ya. Sebentar. Ada urutannya, saya zoom ya, biar kelihatan jelas. Jadi ada molekul stabil tuh pasangannya pas, ya, pasangannya pas. Tapi kemudian ada radikal bebas yang mencuri. Wah, terjadi ledakan gitu ya, terus hilang. Maka jadi tanpa antioksidan itu jadi cacat, pasangan satunya hilang. Tapi kemudian produksi antioksidan yang kemudian diberi pasangan baru sehingga akan sepasang lagi. Nah, ini sekedar ilustrasi ya. Jadi makanya ya kita usahakan tubuh kita tuh seimbang, jangan sampai berlebih atau kekurangan. Selanjutnya, ya kita lihat komponen antioksidan dari matcha karena kita membahas tentang matcha ini ya. Jadi di dalam matcha itu antioksidannya luar biasa. Itu memang matcha itu bahkan dikatakan 60 kali lipat daripada antioksidan yang terdapat dalam bayam. Ya, di sini ada vitamin A. Vitamin A itu antioksidan. Nah, ini yang kita maksud, jangan antioksidan yang kayak formalin ya atau natrium benzoat yang mengawetkan, tapi pengawet yang malah justru bisa merusak organ. Kalau vitamin A, nah ini malah justru pengawet tetapi menyehatkan tubuh. Vitamin C sama. Vitamin C itu juga vitamin, tetapi juga menyehatkan tubuh, antioksidan sekaligus makanya kan ada yang suka agar kulitnya kenceng suntik vitamin C atau asumsi apa konsumsi vitamin C dan sebagainya. Karena ini antioksidan mencegah penuaan. Kemudian ada EGCG, epigalokatekin galat atau katekin. Ini kandungannya luar biasa tinggi. Ini bagus untuk kanker bagus. Ya, karena akan menghambat glutamin ya. Glutamin itu asam amino yang digunakan sel kanker untuk membangun kankernya. Nah, itu kalau ada katekin, glutaminnya akan diblokir ya dengan adanya katekin ini, sehingga sel kanker tidak bisa memanfaatkan glutamin. Kemudian kafein, kafein itu juga antioksidan. Ya, kafein juga antioksidan. Kemudian klorofil dan L-teanin. Ini jadi hampir semua komponennya ini adalah antioksidan. Nah, manfaatnya itu untuk stress release, menurunkan stres dan kecemasan, serta meningkatkan relaksasi. Nah, jadi yang sepaneng, yang apa namanya, tubuhnya itu selalu di pressure dengan stres, baik fisik, psikis, metabolik, ini LTH ini manfaatnya untuk menurunkan stres. Juga merupakan mood booster.
Jadi meningkatkan semangat. Oke, kalau orang sudah terlalu stres, itu biasanya terus loyo. Mau ngapa-ngapain itu isinya suudon aja. Ya, jadi akhirnya nggak semangat, nggak ada motivasi. Tapi begitu stress release-nya aktif dengan L-theanin ini, maka akan menjadikan mood itu naik. Pokoknya pengennya gerak aja, pengennya aktif, pengennya mengerjakan sesuatu. Ini bagus. Kalau orang secara apa namanya dilihat dari penampakan luar tuh dilihatnya, oh ini orang kok nggak mau diem ya? Ada aja yang dikerjain. Oh itu berarti moodnya bagus. Ya moodnya bagus. Karena kalau yang moodnya nggak bagus itu pengennya rebahan, tiduran, depresi dan lain sebagainya. Ini LTAN ini justru diperlukan untuk orang-orang yang pengen nantinya aktif secara moodnya itu bagus gitu ya. Kemudian klorofil. Ya, ini melindungi kerusakan DNA biar tidak dirusak DNA-nya oleh antioksidan yang kemudian menjadi kanker. Kalau DNA-nya bagus, ya itu kanker juga bisa ditekan. Makanya teh hijau atau matcha gitu ya dan atau juga komponen katekinnya itu termasuk klorofilnya ini bisa digunakan sebagai suplemen anti kanker ya. Selain anti kanker juga mengontrol tekanan darah ya karena rileks kan. Orang tekanan darah tinggi itu kan karena sepaneng. Tapi kalau L-theaninya itu bekerja, stresnya turun, moodnya bagus, kemudian katekinnya termasuk juga zat-zat yang lainnya itu bekerja sama menurunkan kontrol atau menurunkan tekanan darah gitu ya. Itu akan menjaga kesehatan jantung kita juga gitu ya. Karena tidak akan terjadi tekanan yang terus-menerus yang akhirnya bisa membesar jantung kita. Kemudian EGCG pun juga merupakan anti stres. Jadi ini memang benar-benar minuman untuk relaksasi gitu ya. Karena tubuh kita itu perlu relaksasi. Makanya konsumsi terbaik itu sebenarnya di siang hari paling tidak. Biasanya kan siang hari itu kalau model kita ini habis makan siang itu terus kemudian ngantuk. Nah ini kalau diminum siang hari akan memperbaiki mood gitu ya. Akan meningkatkan malah justru nggak ada ngantuknya, nggak ada diemnya, pengennya kerja terus gitu ya. Nah agar matcha optimal kembali harus tadi itu homeostatis. Karena ini adalah antioksidan. Kalau untuk anti stres, konsumsinya itu paling tidak ya siang, sore, atau malam hari. Karena nanti akan membantu istirahat, karena stress release. Kalau untuk menekan kanker, misalnya kita punya ini katekin atau EGCG atau macanya ini ingin digunakan sebagai anti kanker, maka baiknya diikuti puasa intermittent yang juga ada aktivitas olahraganya. Jadi moving on fasting. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mungkin ada yang terkena kanker gitu ya. eh, Kanker itu ada dua komponen utama yang kemudian menyebabkan pertumbuhannya gila-gilaan. Komponen pertama itu adalah karbohidrat atau gula. Kemudian yang komponen kedua itu glutamin. Glutamin ini asam amino ya, yang nantinya digunakan untuk membangun tubuh kankernya. Jadi gula itu sebagai sumber energinya, glutamin itu sebagai bahan baku untuk penyusun kankernya. Nah, glutamin itu dari protein. Makanya orang bingung. Lah kalau nggak makan gula, nggak makan protein gimana? Ya, berarti kan tinggal lemak aja. Masa makan lemak toh? Nah, ini harus ada apa namanya solusinya. Kalau orang tidak makan gula atau tidak makan karbohidrat, itu masih oke. Tubuh kita sebenarnya tidak memerlukan karbohidrat dari luar karena tubuh kita bisa produksi. Tapi yang jadi masalah kalau nggak konsumsi protein gimana? Nah ini cara agar protein masih bisa dikonsumsi oleh penderita kanker adalah dengan cara diikuti konsumsi proteinnya itu dengan matcha atau katekin atau EGCG. EGCG atau katekinnya, epigalokatekin galat yang terdapat dalam matcha. Fungsi katekin apa? Memblokir agar glutamin itu tidak digunakan oleh sel kanker, tapi glutaminnya hanya digunakan oleh sel sehat. Ya. Kenapa butuh olahraga? Agar ototnya itu memberikan demand. Demand itu permintaan. Kalau penderita kanker kok mager, diem saja nggak ngapa-ngapain, itu mesti proteinnya akan dirampas oleh sel kanker. Tetapi kalau penderita kanker ada aktivitasnya walaupun jalan semampunya, tapi aktivitas. Atau mungkin ya sekedar angkat beban tapi ringan atau gerak senam di tempat gitu ya. Itu ototnya akan meminta
glutaminnya ini. Jadi rebutan antara sel kanker dengan sel normal. Kalau rebutannya terus dibantu dengan katekin atau maca, itu kuat yang sel normal dan macanya, maka sel kanker nggak diapa-apain mati sendiri itu. Ya karena sudah puasa dia nggak dapat makanan, apalagi puasa ditambah tidak konsumsi karbohidrat. Itu nggak diapa-apain, nggak dikemo, dia mati sendiri. Gitu ya. Itu cara strategi untuk melawan kanker secara alami. Nah, makanya ini bagus dikonsumsinya itu diikuti puasa intermittent gitu ya di jendela makan ya ini di siang atau sore hari. Berikutnya agar efek anti kankernya optimal. Tadi ya sudah kita bahas ya, lakukan olahraga, menggerakkan otot dan sebagainya untuk meng-create demand. Kemudian antioksidan maca juga akan optimal jika diberikan selepas olahraga intens. Ya, jadi katabolik dulu. Katabolik tadi kan dia mencetak radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas sudah tercetak, maca ini nanti akan efektif mengganti sel-sel yang lemah dengan sel baru yang lebih kuat. Jadi memacu sel baru yang lebih baik. Ya, itu cara minumnya seperti itu. Nah, kesimpulan di bagian kedua, jadi sebenarnya mirip-mirip dengan kesimpulan yang bagian pertama, di mana tadi katabolisme, anabolisme. Kalau ini antioksidan dan prooksidan, gitu ya. Kesehatan itu juga dibangun dari keseimbangan homeostatis antara antioksidan dan oksidan atau oksidan dan antioksidan. Oksidan terbaik, ya oksidan terbaik, maksudnya radikal bebas terbaik, gitu kan. Karena kalau kata radikal bebas cenderungnya kan negatif, tapi nggak apa-apa. Radikal bebas terbaik itu dihasilkan dari proses-proses bersih-bersih sel, ya autofagi ya bahasa ininya. Jadi dari puasa atau olahraga fisik. Olahraga fisik kita tuh mencetak radikal bebas, tapi radikal bebas yang baik. Dengan adanya radikal bebas akan memicu produksi antioksidan dari tubuh kita sendiri yang bahan bakunya disokong dari asupan maca. Ya, jadi maca itu bisa menjadi bahan baku untuk membuat antioksidan, tapi juga maca bisa menjadi antioksidannya itu sendiri. Nah, ini double gitu ya jadinya. Makanya ini harus homeostasis. Dan juga perlu diingat, antioksidan itu juga tidak boleh israf. Ya, kembali kepada konsep awal tadi. Israf itu berlebihan. Kenapa? Kan ada tuh, ada yang meminum antioksidan itu macam-macam. Pil ini, dan lain sebagainya. Yang suplemennya mahal-mahal. Nah, antioksidan itu memang mahal. Tetapi berlebih. Nah, antioksidan yang berlebih, kan konsepnya ketika terjadi pencurian elektron ditambal, dicuri lagi ditambal dengan donor. Nah, ketika sudah seimbang tapi masih dikasih antioksidan terus, maka justru penambahan antioksidan pada sesuatu yang sudah seimbang itu malah mengganggu keseimbangan. Jadi sifatnya tadinya antioksidan jadi prooksidan. Artinya antioksidan ini berubah jadi radikal bebas. Karena dia masuk di lingkungan yang sudah seimbang. Nah, makanya antioksidan yang berlebihan efeknya apa? Penuaan dini. Ya. Kemudian apa? Bisa jadi kanker. Nah, ini makanya pentingnya keseimbangan. Tidak boleh israf, gitu ya. Kekurangan antioksidan juga penuaan dini bisa terjadi kanker juga. Kelebihan pun juga sama. Makanya ini pentingnya agar kita paham bahwasanya kesehatan itu simple menjaga keseimbangan saja. Kalau konsep TCM, traditional Chinese medicine, ada yin and yang. Ya, ini imbang antara kiri kanan, hitam putih gitu ya, seimbang A dan B. Nah, kita juga antioksidan dengan prooksidan, metabolisme itu antara katabolisme dan anabolisme. Demikian yang perlu saya sampaikan.